Kemarin ada yang seperti itu. Nah, saya login ke yang lainnya saja. Seperti AJB saja, Jibara nggak apa-apa, Mas Aziz. Ya, Bapak Ibu konsen di menu draft, base setting, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, Bapak Ibu konsennya di yang ada tulisan camat. Camat itu kan udah muncul tuh, camat mana, camat mana, camat mana. Ya, itu Bapak Ibu dibuka, ada tanda segitiga di sebelah kiri dibuka, ya, akan muncul di bawahnya sekcam kasih, ya. Nah, itu ada yang masih belum sesuai, biasanya harusnya kasih ekbang itu belum ada harusnya. Nah, itu ditambah. Jadi untuk yang pertama itu adalah melihat peta jabatan di organisasinya Bapak-bapak, Ibu-ibu masing-masing sampai jabatan pelaksana. Contoh ya, di bawahnya camat itu kan ada sekcam, ada kasih. Di bawahnya seksam, kalau kita buka lagi nih, itu ada kasubag, ada kasubag perencanaan dan kasubag umum. Dibuka lagi di kasubag itu ada jabatan pelaksananya. Langsung seksam. Ya, bentar, tak perbaiki dulu. Itu memang kadang ada yang seperti itu. Coba di refresh yang Rawalo. Sudah muncul camat Rawalonya. Ya, udah ya. Nah, ini tugasnya Bapak-bapak, Ibu-ibu adalah di sini adalah memperbaiki peta jabatan. Nah, misalnya kayak kasih ekbang itu kan belum ada. Cara menambahkannya kasih ekbang kan di bawahnya sama. Berarti untuk menambahkan kasih ekbang itu klik kanan di camatnya. Terus tambah bawahan baru. Ya. Memang kalau siang seperti ini itu aplikasinya tuh biasanya agak pelan, walaupun akses internetnya cepat, karena servernya dipakai oleh se-Indonesia. Selama ini pengalaman dari yang kemarin OPD besar yang sudah mengerjakan, itu mengerjakannya itu malam-malam. Dan ini sangat pas sekali untuk WFH-nya bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi siang tidur, malam baru WFH. Ya, seperti itu pengalaman yang kemarin OPD yang sudah OPD besar puskesmas itu mereka sudah cukup banyak yang sudah selesai, itu selesainya mengerjakannya malam. Cocok untuk WFH, betul-betul untuk WFH. Ya, terus kan tadi kita tambah bawahan baru ya. Yang atas sendiri ini biarkan saja. Ya. Konsennya di posisi mulai posisi jabatan ini. Kasih ekbang itu eselon 4A ya, pilih pengawas 4A, nama jabatannya ditulis, silakan biar sama semua ya, ditulisnya kasih
ekonomi dan pembangunan. Ya, silakan ditulis. Ditulis. Sudah. Untuk isian analis jabatan dikosongi dulu. Dikosongi dulu. Nah, terus langsung klik simpan. Kalau klik simpan nanti akan muncul di sini. Harusnya bentuknya nanti seperti ini. Ada kasih Ekbank. Sudah berhasil? Ini bangun dua-duanya ya. Nyoba salah satu nanti jadi double. Ya. Nyoba salah satu aja. Nanti kalau nyoba dua-duanya sih nggak apa-apa, cuma jadi double. Nanti dihapus boleh sih. Ya. Kalau berhasil semua, tambah kasih Ekbank. Ya, jadi untuk jabatan struktural itu nulis. Tapi untuk biar sama semua, disamakan ya. Jadi karena sudah ada kasih apa, jadi nulisnya ya kasih ekonomi dan pembangunan seperti ini. Sebenarnya sih boleh, terserah bapak-bapak, biar seragam saja. Biar seragam. Ya, sudah berhasil semua? Nah ya. Masih, ya sambil jalan lah ya. Saya terangkan lanjut sambil jalan. Nanti ijik-ijik keluar. Tapi kalau nggak keluar-keluar, di-refresh saja ya, karena ini maklum siang. Ya kalau sudah muncul seperti ini, ya tinggal nambah bawahannya. Di bawahnya kasih Ekbank, itu ada apa? Ada apa di bawahnya kasih Ekbank? Saya nggak tahu, nggak hafal. Nah ini jabatan pelaksananya, cara nambahnya ya. Kan di bawahnya kasih kan udah nggak ada, berarti adanya hanya jabatan pelaksana. Cara nambahnya di bawahnya kasih Ekbank itu ya klik kanan di kasih Ekbanknya, tambah bawahan baru. Ya. Bedanya itu posisi jabatannya ini diisi jabatan pelaksana. Nah, jabatan pelaksana ini nggak bisa nulis asal, jadi harus milih contoh administrasi apa. Nah ini keluar muncul seperti ini, dipilih baru klik simpan. Kalau ini tulisannya nggak bisa asal, jadi harus milih yang jabatan pelaksana. Karena di kecamatan itu tidak ada fungsional, enak. Nggak ada fungsional ya, satpol nggak ada ya. Ya, jadi semuanya pasti jabatan pelaksana. Ya. Iya, maksudnya ini untuk contoh. Ya, silakan cari disesuaikan dengan peta jabatannya yang dikasih dari organisasi. Ya, jadi di bawahnya kasih Ekbank itu apa aja, di bawahnya kasih pemberdayaan apa, di bawahnya Seksam itu apa saja, di bawahnya Kasubag Umum Kepegawaian apa saja. Seperti itu. Kalau Mas Aziz nggak perlu flash disk. Oh, udah dikirim. Udah dikirim ya? Ya. Ya, silakan kalau yang sudah dapat flash disk dibuka. Itu di situ ada peta jabatannya kecamatan dan desa apa ya? Nama filenya materi informasi kecamatan. Nama jabatan yang ada di kecamatan Bapak Ibu itu ada di nama jabatannya di file nomenklatur kecamatan desa. Nomenklatur kecamatan dan desa. Ya, filenya yang dibuka nomenklatur kecamatan dan desa. Nah, di situ akan muncul nama-nama peta jabatan yang untuk kecamatan. Misalnya di bawahnya Seksam itu Kasubag apa aja, di bawahnya Kasubag ini jabatan pelaksananya apa aja. Kenapa? Bawahan Ekbank. Bawahan Ekbank ada nama pelaksananya, Pak.
Ada pelaksananya itu. Di filenya Pak, dinamai waktu peternakan desa. Di bawah kepala seksi ekonomi pembangunan itu ada pengelola, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan. Satu lagi pengelola, pembinaan dan pengembangan perekonomian. Yang tadi saya ngomongkan. Ya, silakan yang sudah dapat filenya langsung dibuka, dilihat-lihat. Harusnya semua kecamatan sama ya, mirip ya, sama ya. Ya, harusnya. Ya. Ya kalau kota lah mungkin bisa beda. Ini kecamatan di bukan kota ya, mungkin sama semua, sama semua. Jadi bisa contek-contekan. Yang beda Sumbil dan Kecamatan Kota Purwokerto. Ya, sudah ya. Sampai sini ada pertanyaan. Jadi tugasnya Bapak-bapak, Ibu-ibu pertama itu adalah memperbaiki peta jabatan. Ya, sambil jalan ya, jangan diperbaiki semuanya dulu sekarang. Kalau sekarang semua diperbaiki, nanti habis waktunya. Ya. Nah, ini ketika peta jabatannya sudah dibuat, Bapak-bapak, Ibu-ibu konsen di kolom kelas dan ABK. Kalau yang indeks, biarkan saja, itu hanya untuk mengurutkan. Bapak-bapak itu konsen di ABK dan kelas. Nah, ini yang dimaksud kelas itu kelas jabatan ya, yang tamsilbak itu, Ya. Jadi contoh camat itu kelasnya itu 12. Di tempatnya Bapak-bapak itu masih 0. Ya. Cara mengubah angka kelasnya ini itu kursus diarahkan ke sini, di double klik, baru ditulis 12, terus enter. Ya. Sampai muncul di sebelah kanan atas itu berhasil disimpan. Ya. Dan semua kelas ini itu diisikan di semua nama jabatan. Enggak hanya sama top, tapi di semua di bawah sampai pelaksana. Misalnya pramuka kebersihan juga kelasnya berapa. Jadi semuanya, semua jabatan itu dikasih kelas. Sudah dikopikan juga. Nah, filenya kelas jabatan. Ya, tinggal diisi saja. Nah, kelas sudah selesai, Bapak-bapak kemudian isi ABK-nya. Untuk struktural, ABK-nya pasti 1. Jadi diisi, diganti aja sama ya, kursus dialahkan ke sini, di double klik, tulis 1, enter. Jadi untuk struktural itu pasti 1. Tapi kalau non struktural, misalnya kayak petugas keamanan, itu bisa lebih dari 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, tergantung hasil anjabnya Bapak-bapak, Ibu-ibu masing-masing. Itu silakan diisi ya. Ini ABK ini bukan bicara existing ya, bukan bicara ada PNS-nya sekarang apa tidak, tapi kebutuhannya ada apa tidak. Ya. Sampai sini paham ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Jadi tugasnya Bapak-bapak, Ibu pertama adalah memperbaiki peta jabatan, mengisi kelasnya, mengisi ABK-nya. Dan ABK ini nggak bisa ngawur ya, harus sesuai dengan perhitungan ABK-nya yang sudah dilakukan. Seperti itu. Mungkin antar kecamatan bisa beda. Bisa saja petugas keamanan di kecamatan mana bisa lebih sedikit, bisa lebih banyak. Tergantung ABK-nya. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Gampang banget ya. Gampang banget, cuma bikin memperbaiki peta, ngisi ABK, ngisi
kelas. Seperti itu. Sudah dipraktekin semua, sudah berhasil ya? Kalau nggak ada pertanyaan, berarti untuk yang tahap pertama organisasi sudah selesai. Sudah selesai yang tahap pertama organisasi. Ya. ABK-nya di mana, Mbak? Dapatnya dari mana? ABK itu ada di file SK penetapan kebutuhan pegawai. Di file SK penetapan kebutuhan pegawai. File SK penetapan kebutuhan pegawai. Ya, di situ ya. Itu ada nanti kan ada di file itu ada nama jabatan, jenis jabatan, satu kebutuhan. Kebutuhan ini yang dimasukkan ke kolom. Iya. ABK ini kebutuhan ya, bukan existing. Kebutuhan idealnya. Idealnya itu harus ada apa dan berapa. Ada jabatan apa dan berapa. Sama kelasnya. Ya, sampai sini nggak ada pertanyaan ya. Sampun, sudah dong ya. Kalau sudah, kita lanjut ke akun yang kepegawaian. Silakan boleh di logout, boleh di new tab, tapi yang pakai privat, yang Ignito. Kalau yang pakai Chrome itu Ignito. Kalau saya pakai Safari, pakai privat. Jadi buka tab itu bisa multiple akun. Ya, silakan login ke yang kepegawaian. Boleh di logout dulu, boleh new privat tab. New tab kalau yang bukan Ignito nggak bisa. Harus keluar. Jadi kalau pakai Chrome, yang satu Ignito, yang satu nggak bisa. Tapi kalau Ignito semua beda tab juga nggak bisa. Mozilla juga kayaknya nggak bisa. Ya, beda, yang satu Chrome, yang satu Mozilla bisa. Ya, kalau ya sudah paling daripada bingung, di logout aja lah yang organisasi tadi. Di logout, login lagi ke aji barang. Kenapa saya harus paling gampang tuh di Ignito atau beda browser? Nanti karena setelah kepegawaian balik lagi ke organisasi tahap terakhir. Seperti itu. Tapi di logout aja lah, biar nggak pusing. Di logout aja. Yang organisasi di logout, login ke akun yang kepegawaian. Ya. Akun kepegawaian. Nah, tampilannya sama seperti ini. Ya. Sudah semua? Ya. Nah, Bapak-bapak, Ibu, konsen lagi di menu draft, di base setting lagi, di draft, base setting lagi. Ada menu banyak, tapi konsennya di base setting aja. Konsen di base setting. Ya, tampilannya akan mirip dengan yang organisasi tadi. Cuma bedanya itu kolomnya lebih banyak. Ya, kolomnya lebih banyak ini, yang kondisi saat ini ke kanan itu kan banyak sekali. Tampilannya mirip, muncul di sini ada camat apa. Ya. Sudah semua ya? Nah, munculnya beda. Munculnya kayak apa? Munculnya kayak apa? Harusnya sama. Harusnya seperti ini, Bu, tampilannya di depan. Yang lain sudah semua ya, selain Jatilawang sudah. Nah, ini sambil jalan ya, Jatilawang sambil memperhatikan. Ini di sini tugasnya Bapak-bapak adalah menginputkan NIP PNS yang sekarang ada. Contoh, punya camat semua kan ya? Nah, camatnya
inputkan. Di camat, klik kanan di camatnya, kemudian edit, ditulis NIP-nya di kolom nomor induk pegawai. Misal, ini saya masukkan NIP saya, tapi nanti nggak saya simpan. Sudah, plus tambah NIP, karena akan muncul di bawahnya seperti ini. Ya, cuma namanya belum muncul. Nah, sebelum klik simpan, itu diklik validasi. Nah, akan muncul namanya. Baru diklik simpan. Seperti itu. Setelah NIP, nulis NIP ya, tambah NIP, karena akan muncul di bawahnya yang ada tombol hapus dan validasi. Nah, itu klik validasi dulu sampai muncul namanya. Nah, kalau sudah baru simpan. Baru klik simpan. Nah, kalau sudah berhasil, itu di NIP yang tadinya 0 itu jadi 1. Itu baru camatnya. Silakan dilakukan di semua jabatan yang ada. Disesuaikan dengan, misalnya begini ya, ada jabatan, sampai jabatan pelaksana juga, misalnya pengadministrasi umum, ada ya, tinggal di klik kanan di pengadministrasi umum, contoh ini ya, pengadministrasi umum, edit, silakan ditambah NIP-nya. Satu-satu, dan itu kalau ternyata pengadministrasi umum itu ada 2 orang, ada 2 NIP, dia diinputkan 2 NIP di sini, misalnya pertama NIP ini tambah, tulis lagi NIP satunya, tambah, kan jadi ada 2 di sini, klik validasi dua-duanya, baru klik simpan. Dan itu disesuaikan dengan SK jabatannya yang sesuai SK ya, bukan yang pekerjaan sekarang dilakukan. Misalnya gini, mungkin ada kejadian SK-nya pengadministrasi umum, tapi pekerjaan hariannya itu pengelola barang milik negara. Itu yang dientrikan di sini, itu sesuai dengan SK-nya, itu pengadministrasi umum. Ya, disesuaikan dengan SK jabatan aslinya. Ya. Jangan yang dilakukan, biasanya kan ada yang nggak sesuai biasanya, banyak itu yang seperti itu. Ya. Itu dilakukan semuanya ya, dari camat, sekcam, kasubag, sampai jabatan pelaksana. Ya paling enggak kan satu kecamatan paling yang PNS yang punya NIP itu 15-an lah ya. Oh, kecil lah, cepat selesai. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan dicoba satu kali aja lah, nggak usah semuanya dicoba 15. Satu aja dicoba. Kalau sudah berhasil masukkan NIP, yang lain insya Allah bisa dilakukan lagi. NIP-nya tanpa spasi ya, NIP-nya tanpa spasi. Sampai sini ada pertanyaan untuk penambahan NIP? Tidak ya? Gampang. Nah, ketika sudah, kita lanjut ke tahap selanjutnya ya. Ketika sudah mengisikan NIP, Bapak-bapak, ibu-ibu tinggal konsen, ini kan kolomnya banyak. Di-scroll ke kanan, konsennya di kolom CPNS yang usulan 2020 dan kolom CPNS usulan 2021, yang paling kanan sendiri. Karena ada kolom CPNS itu yang 2020 dan 2021. Kolom CPNS yang 2020, ya yang usul ASN 2020, sama usul ASN 2021, tapi kolom yang CPNS. Ya, ini, yang CPNS ini dan CPNS ini. Itu kan saya yakin masih 0 semua.
Nah ini tugasnya bapak-bapak, ibu-ibu mengusulkan jumlah CPNS. Caranya, misinya itu gimana? Ya kursornya ditaruh di sini, di double klik sama tulis angkanya baru di enter. Nulis angkanya itu dapat dari mana? Dapat dari mana? Nah itu perhitungannya adalah dari ABK dikurangi NIP, ya, ABK dikurangi NIP, ditulis di sini. Misalnya ABK-nya 2, orang existing NIP-nya 1, berarti kurang 1. 1 ditulis di CPNS 2020, boleh di 2020, boleh di 2021. Tapi untuk keseragaman kita ya kita sepakat adalah diusulkan di 2020 saja. Tapi terserah mau diusulkan di 2020 boleh, ditaruh di 2021 boleh. Tapi ya kalau yang lain sih kayaknya tetap ditulis di 2020. Ini dikembalikan masing-masing OPD, silakan mau diusulkan tahun kapan. Ya. Itu baru perhitungan usul CPNS yang sederhana ya, ABK dikurangi existing. Perhitungan lengkapnya itu adalah ABK dikurangi NIP ditambah ini ada kolom BUP 2020 sampai 2024. Misal ya, di tempatnya bapak-bapak, ibu-ibu sudah ngentri NIP tadi, ternyata memang dia akan pensiun tahun 2022, dia pasti akan muncul di sini 1. Nah, perhitungannya itu ABK dikurangi NIP ditambah yang mau pensiun 5 tahun ke depan. Misalnya ABK-nya 2, NIP existing-nya 1. Ternyata NIP-nya itu pensiun tahun 2022, berarti usul CPNS-nya 2. Seperti itu. Dan ya. Iya. Diperhatikan di 2020 sampai 2024. Tapi memang boleh hanya yang simpel tadi, yang ABK dikurangi NIP. Cuma lengkapnya itu sama melihat DUP. Karena apa? Jadi sebelum yang bersangkutan pensiun, sudah ada regenerasi pengajuan. Seperti itu. Tapi kalau nggak dilihat DUP, bisa-bisa orangnya pensiun, belum ada pengganti. Seperti itu. Ya, sebelum pensiun, baiknya sih sudah ada penerusnya. Seperti itu. Jadi baiknya sih memang pakai yang rumus yang paling lengkap. ABK dikurangi NIP ditambah yang pensiun 5 tahun ke depan. Dan untuk kolom usul CPNS ini, itu yang diisi hanya yang jabatan pelaksana. Struktural itu tidak diusulkan CPNS, karena struktural tidak dari CPNS. Nggak mungkin dari CPNS ijik-ijik jadi camat. Jadi yang diusulkan CPNS ini hanya yang jabatan pelaksana. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Gampang ya? Dan ini usul CPNS ya. Itu kami kembalikan ke masing-masing OPD. Boleh mengusulkan, boleh tidak. Kalau memang rencana tidak mau mengusulkan, nggak usah mengerjakan ini, selesai. Tapi jangan sampai besok kalau habis nggak punya PNS, jangan minta. Seperti itu. Jadi kalau pengen dapat, ya harus diisi. Ini baru kita mencoba mendapatkan. Belum tentu di ACC sama Menpan. Jadi saran sih diusulkan sebanyak-banyaknya. Tapi ya normal ya, ABK-nya berapa, 2, orangnya ada 1, diusulkan 5, ya jangan seperti itu ya. Ya yang rasional, antara ABK dikurangi NIP, ditambah yang mau DUP. Nah, mungkin kejadian juga seperti ini Bapak-Bapak Ibu.
Di kecamatannya bapak-bapak, ibu-ibu ada pegawai yang sekarang itu non PNS. Ya, misalnya pengasosiasi umum ABK-nya 2, yang satu PNS, yang satu non PNS. Itu boleh diusulkan 1, boleh 3. Dikembalikan, pokoknya terserah masing-masing kecamatan. Karena berpikir sudah ada non PNS, berarti nggak usah diusulkan, silahkan. Kita tidak melarang. Cuma besok kalau misalnya kalau non PNS kan tidak tetap ya, mau dididik misalnya keluar atau apa, nah itu kan repot. Dan kalau usul CPNS ini itu bisa membuka peluang ke saudara, anak ataupun non PNS-nya tersebut. Tapi tetap harus melalui tes CPNS. Silakan, kami serahkan kembali ke masing-masing OPD mau diusulkan apa tidak. Seperti itu. Ya. Karena kalau kami sih dari kabupaten pengennya ya tetap diusulkan CPNS. Karena aplikasi pengisian formasi ini itu melihat proyeksi 5 tahun ke depan. Ya, jadi untuk kebutuhan 5 tahun ke depan, makanya di sini ada kolom DUP sampai 2024. Dan ternyata ya, setelah saya hitung-hitung di aplikasi kami, Simpek, itu seperti ini, statistik untuk yang pensiun PNS sampai tahun 2024, PNS yang pensiun ada 3.811. Ini baru yang DUP pensiun, belum yang mutasi, mungkin meninggal, mungkin APS atas permintaan sendiri. Dan existing PNS sekarang sekabupaten Banyumas itu ada 12.400 sekian. Nah kalau sampai 5 tahun ke depan kita nggak dapat PNS, habis sepertiga ya. 12.000 dikurangi 4.000-an lah kurang ya, sepertiga. Habis. Bisa-bisa kalau nggak dapat PNS, besok di kecamatannya bapak-bapak ibu-ibu tuh hanya ada camat dan sekcam. Nggak punya staf yang PNS. Bisa-bisa camat dan sekcam merasa staf. Seperti itu. Jadi itu kami perhitungannya seperti itu. Jadi ya kami sih menyarankan ya tetap diusulkan CPNS. Jadi untuk generasi selanjutnya. Belum lagi kalau besok ternyata jadi pemekaran ya, wah habis, benar habis. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi setelah tadi organisasi kita bikin peta ABK dan kelas di akun kepegawaian ini, tugasnya bapak-bapak hanya sampai situ toh. Jadi masukkan NIP dan usul CPNS. Sudah selesai. Pramu, ya kalau ABK-nya ada enggak? Ada, orangnya ada enggak? Ya diusulkan aja, silakan, boleh diusulkan, boleh. Ya berarti kurang 1. Ya diusulkan 1. Boleh diusulkan, boleh tidak. Oh bukan, jadi kepegawaian. Jadi fungsi tahap. Nah, jadi tahap pertama yang organisasi tadi ya, itu bapak-bapak, ibu-ibu yang pertama itu memperbaiki peta jabatan. Yang di kecamatan itu yang tambah bawahan baru, kalau ada yang sudah nggak ada, ini dihapus gitu ya. Silakan disesuaikan dengan peta jabatan. Kemudian ngisi kelasnya, yang kelas jabatan, kemudian ngisi ABK-nya. Ya. Setelah itu masuk ke akun kepegawaian, itu ngisi NIP-nya sesuai jabatannya, ya, sama usul CPNS-nya, jumlah usul CPNS-nya. Sudah sampai situ. Selesai untuk tahap kedua.
Gampang ya, ternyata gampang sekali. Dan saya yakin untuk kecamatan, saya yakin untuk mengerjakan dari peta jabatan, misi ABK kelas, misi NIK dan usul sehari selesai. Sehari selesai loh, PNS-nya paling 15 kan, cepat, tinggal usul. Apalagi peta jabatannya kayaknya sih lebih simpel, nggak banyak gitu ya. Kalau di dinas OPD itu dari kabit ke subit, wah bisa lebih kompleks. Di setiap kasubit itu ada jabatan wah macam-macam. Kalau di kecamatan saya lihat lebih simpel. Dan sebagian besar kayaknya sudah sudah hampir sesuai lah peta jabatannya. Tinggal dipercantik sedikit, nambah sedikit, menghapus sedikit gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Mas Aziz bisa mengikuti? Bisa. Oh, sih bisa. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Gimana, Pak? Kalau kami ulangi, kalau tiba-tiba pas input nih, pas nyimpen nulis usulan kok nggak ada apa-apa, nggak ada tulisan berhasil disimpan, berarti ditunggu aja sampai apa ya, misalnya 5 menit kok belum keluar data berhasil disimpan, ya di refresh saja. Kadang memang seperti itu kalau siang. Pelan banget kadang. Kadang bisa-bisa websitenya nggak bisa diakses tuh sering dulu. Kalau sekarang sih agak mending ini. Karena sebelumnya itu target dari Menpan itu Maret harus sudah selesai. Tapi karena ada COVID, jadinya diundur 2 bulan sampai Mei. Ya, sampai sini paham ya? Setelah usul selesai, Bapak-bapak, Ibu-ibu kembali lagi ke akun yang ke organisasi. Ya. Kembali ke akun organisasi. Silakan di logout, boleh lah. Ya, di logout, login lagi dengan akun yang organisasi. Login lagi ke akun yang organisasi. Nah, kalau sudah, kalau tadi kan kita menu draft ke base setting. Kita sekarang ke menu analis jabatan. Analis jabatan. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Di situ sudah ada 2072 data. Itu data yang tampil di sini itu data sekabupaten Banyumas. Bapak-bapak, ibu-ibu karena baru, nggak mungkin datanya ada di sini. Jadi mohon jangan sampai merubah, apalagi menghapus punya orang. Misalnya ini kan punya orang nih, puskesmas, Arpusda itu jangan diubah maupun dihapus. Bapak-bapak, ibu-ibu, karena baru itu sama sekali belum bikin anjam. Itu biarkan saja bercampur di situ nanti. Cara buat anjamnya itu seperti apa? Itu ada klik buat baru di atas, buat baru. Akan muncul tampilan seperti ini ya. Silakan dibuat dari di seluruh peta jabatan dari camat, sekcam sampai jabatan pelaksana. Contoh. Saya mau bikin camat Aji Barang. Karena saya login Aji Barang. Ya, silakan dibuat peta jabatan yang paling atas sendiri, camat dulu. Dan ditambahkan di belakangnya strip ke Aji Barang. Untuk penanda ini adalah entrian punya bapak-bapak ibu, karena akan bercampur dengan yang lainnya. Jadi untuk mempermudah ini penanda ini punya saya, ditambahi di belakangnya embel-embel Kec Aji Barang. Nah, ini baru camatnya. Itu dilakukan di semua peta jabatannya. Jadi kalau peta jabatannya semakin banyak, bikin anjamnya semakin banyak. Ini baru camat. Pengadministrasi umum pun dibuat. Misal pengadministrasi umum.
Ya, begini. Tetap ada embel-embelnya, aji barang, terus baru klik buat. Silahkan dicoba. Boleh camat, boleh yang jabatan pelaksana yang ada di peta jabatan. Diklik buat, coba tampilannya seperti apa. Nanti akan setelah klik buat, itu akan muncul tampilan seperti ini. Betul? Nah, ini silakan diisikan satu. Mulai dari ini ya, utama, ikhtisar jabatan, uraian jabatan, tanggung jawab, semuanya sampai bawah, baru klik, simpan. Kemudian ketika ini sudah selesai, lanjut ke bahan kerja. Ditambah ini, cara menambahkannya klik form, diisi, deskripsi bahan kerja, kemudian simpan. Kalau sudah selesai, lanjut ke perangkat kerja, klik form, diisikan, simpan. Terus sampai bawah. Nih, korelasi, kondisi lingkungan, diisi semua. Resiko. Ya. Tinggal copy paste sudah dikasih oleh organisasi. Gampang toh? Cuma banyak. Peta jabatannya paling nggak berapa itu? Di kecamatan ada berapa peta jabatan? Dari camat, sekcam, ya mungkin ada sekitar 20-an lah ya. 26 lah, kecil, 26. Tinggal copy paste toh. Tinggal copy paste. 26 jabatan. Dan ya, semuanya itu harus diisi. Tetap dibuat. Sesuai peta jabatan, walaupun nggak ada orangnya tetap dibuat. Jadi makanya kita bicara bukan existing lagi, tapi di peta jabatan itu ada enggak, nah itu harus dibuat. Jangan lupa di belakangnya ada embel-embel ya, mana itu yang untuk penanda ini bahwa punya saya. Dan di antara entrian ini semuanya harus diisi. Tapi yang perlu diperhatikan, yang paling perlu diperhatikan, itu yang di syarat jabatan. Di entrian pendidikan. Di entrian pendidikan. Ini yang paling penting dan teliti. Yang teliti ya. Semuanya tetap harus diisi, cuma yang paling teliti harus yang pendidikan ini. Di syarat jabatan pendidikan. Silakan diisi di file yang sudah dikasih ya. Di kualifikasi pendidikan. Di situ kan ada di file yang peta jabatan itu. Apa yang mana? Anjab. Di Anjab itu ada kualifikasi pendidikan. Misal ya. Misal ini tadi saya bikin pengadministrasi umum. Pendidikannya, kalau di Anjab itu mungkin tulisannya SMA, garing, D1, garing, D2, garing, D3. Silahkan diisikan di sini. Contoh ya, pengadministrasi umum saya mau usul dengan kualifikasi pendidikan SMA. Ditulis SMA, klik. Silahkan diisi sebanyak-banyaknya dan tapi selinier mungkin. Kalau mau SMA, berarti yang selinier apa? Mungkin SMK, mungkin STM, mungkin semuanya, mungkin paket C, mungkin loh ya, mungkin. Silakan diisi sebanyak-banyaknya, tapi selinier mungkin. Dan nggak boleh seperti ini. Di sini SMA, memang di Anjab itu ada SMA, D1, D2, D3. Oh, SMA dicampur dengan D1. D1 apa ya, misalnya akuntansi lah ya mungkin, coba akuntansi. D1 akuntansi, nggak boleh ya. Jadi yang satu level dan selinier. Ini clue-nya ya. Di Anjab mungkin bisa SMA, D1, D2, D3. Itu kami kembalikan ke masing-masing OPD. Tapi
baiknya itu ambil yang paling rendah. Ambil yang paling rendah SMA. Karena apa? Entrian ini itu akan muncul ketika usul CPNS-nya Bapak-bapak Ibu-ibu di ACC oleh Menpan. Jadi kalau usul CPNS-nya di ACC oleh Menpan dan nanti akan keluar pengumuman CPNS, ini yang akan muncul kualifikasi pendidikannya. Bapak, Ibu-ibu ngentri penghasilan umum, usul CPNS-nya 2 di ACC Menpan, itu nanti akan muncul di pengumuman CPNS, pendidikannya adalah yang dientrikan di sini. Makanya kami sarankan kenapa cari yang paling kecil. Karena kalau sudah D1 pasti melalui SMA. Jadi gini, kalau tadi SMA D1 kan nggak boleh. Kenapa saya ambil yang paling kecil? Karena kalau mau sekolah D1, pasti sekolah SMA, pasti punya ijazah SMA. Jadi orangnya bisa mendaftar dengan ijazah SMA-nya, walaupun dia punya D1. Seperti itu. Ya. Tapi kalau sudah dicari D1, itu yang mungkin punya pendidikan SMA nggak bisa daftar. Jadi cari yang paling bawah di Anjab itu yang paling rendah, tapi yang selinier mungkin. Seperti itu. Dan nggak boleh dicampur ya antara SMA, D1, D2, D3 nggak boleh dicampur. D3 sama S1 nggak boleh. Nah, mungkin tempatnya bapak-bapak, ibu-ibu pengen, udahlah penghasilan umumnya minimal D3 silakan. Misalnya D3 akuntansi. D3 apa ya, akuntansi. Ini nulisnya nggak perlu lengkap-lengkap ya, nggak harus S1. Nanti kan dia akan mencari sendiri. Misalnya D3 apa akuntansi. Nah, D3 akuntansi. Mungkin D3 manajemen informatika. Manajemen mungkin boleh. D3 informatika. Nah. Boleh mungkin ya. Penghasilan umum kan boleh dari akuntansi, mungkin dari manajemen, dari informatika pun boleh. Makanya cari yang selinier dan apa ya istilahnya, nggak mungkin D3 perawat jadi penghasilan umum ya nggak mungkin ya. Tapi kalau dari D3 informatika kan bisa. Mungkin dia menguasai komputer, tapi bisa untuk pekerjaan penguasai umum. Silahkan diisikan sebanyak-banyaknya, selinier dan selevel. Per jenjang, misalnya kalau D4 itu dicampur dengan S1 bisa. Karena itu kan satu grade ya, D4 dan S1. Tapi kalau D3 sama S1 nggak boleh. Seperti itu. Sampai sini jelas untuk pengisian Anjab. Jangan lupa scroll ke bawah, simpan ya. Nah. Kalau di scroll kok nggak ada simpan, berarti seperti yang sebelah sini ya, kayak bahan kerja kan nggak ada klik simpan, berarti memang simpannya itu di form ini. Yang form ini dia simpannya di sini, tidak di sini. Ya, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Gampang. Terus tahap terakhir. Sambil menunggu makan siang datang. Mas Aziz nggak dapat makan siang, maaf. Ya, tahap terakhir, ketika sudah bikin Anjabnya semua, bapak-bapak, ibu-ibu ke menu draft, resetting lagi. Tahap terakhir adalah melingkan antara peta jabatan yang sudah dibuat ini dengan entrian Anjab. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu memperhatikan tadi ya, kalau pas tambah ataupun edit,
itu kan ada field yang kita lewatin tadi. Nah ini, yang alih jabatan. Silahkan diisi dengan tulisan yang tadi sudah dibuat di Anjab. Contoh ini pengadministrasi umum. Contoh ya ini, jangan sama diisi pengadministrasi umum. Nah kan akan muncul banyak sekali di bawah ini, waduh, entrian saya yang mana ya? Itu makanya tadi dikasih penanda di belakangnya. Itu memang untuk memudahkan pencarian seperti ini. Bahwa ini entrian punya saya. Nah, muncul. Diklik, baru klik, simpan. Disesuaikan ya antara ini apa nama jabatan dengan anjabnya yang harus sesuai. Misalnya nama jabatannya camat, berarti anjabnya pasti camat Aji Barang strip Aji Barang, gitu ya. Yang tadi ditulis di anjab. Dan ini dilakukan di semuanya. Tadi kan anjabnya itu bikinnya itu sebanyak peta jabatan yang ada di sini. Berarti harusnya satu-satu semua. Makanya jumlahnya 26 di peta jabatan, di anjab itu ada 26. Sampai sini ada pertanyaan? Tahap terakhir itu sudah selesai. Tahap terakhir adalah mengedit lagi sini tiap jabatan, dilingkan dengan anjab yang sudah dibuat. Selesai. Sebenarnya kalau bapak-bapak, ibu-ibu memperhatikan, itu langkahnya itu bisa dibalik sebenarnya. Kalau kita kan tadi bikin peta jabatan ABK kelas, NIP, khusus CPNS, bikin anjab dilingkan. Sebenarnya bisa dibalik. Bikin anjabnya dulu semua, bikin anjab yang di sini dulu semua, baru bikin peta jabatannya sambil melingkar. Ketika ini diedit, oh ini udah betul nih, tapi dicek edit. Oh anjabnya masih kosong, diisi yang tadi sudah dibuat. Silakan boleh seperti itu. Kenapa anjab kita taruh di belakang? Karena entriannya yang paling banyak. Entriannya yang paling banyak, tapi boleh anjabnya diselesaikan dulu. Memang sebenarnya aslinya itu bikin anjabnya dulu memang. Bikin anjabnya dulu, baru bikin peta jabatan. Silakan. Pakai model yang mana? Terserah. Kalau saya sih model yang pertama, selesaikan petanya dulu. Nah, selesaikan, paling enggak sudah 50% sudah selesai. Tinggal ngisi copy paste anjabnya. Bisa untuk WFH selama 2 minggu lebih. WFH sampai akhir bulan ini ya. Entrian ini harus selesai sampai akhir bulan ini, walaupun pengumuman di Menpa-nya sampai 31 Mei. Itu untuk penutupan nasional. Tapi untuk penutupan kabupaten kita batasi sampai April. Karena kita nanti setelah semuanya selesai kita cek entriannya bapak-bapak ibu-ibu. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada ya selesai berarti. Ini diedit lagi Bu. Diedit, klik kanan di jabatannya. Jangan dihapus ya, hapus hilang. Diedit. Karena akan muncul tampilan yang mirip. Nah ini yang anjabnya. Dicari. Pengadministrasi. Nah, itu kan banyak tuh muncul gumelar, makanya dicari ada kenapa harus bikin anjabnya ada penanda di belakangnya biar pas. Pengadministrasi umum strip ke Aji Barang. Nah, carian pas. Pilih simpan. Seperti itu. Ya, selesai ya, Bapak-bapak Ibu. Masih jam 10:30.
makan siang belum datang. Silakan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu kalau nggak ada pertanyaan bisa diselesaikan di sini sambil nunggu jam 12 mungkin. Sampai sini jelas nggih, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Insya Allah jelas, gampang kok, aplikasinya gampang. Dan kalau kita perhatikan itu yang tadi saya sampaikan ya, bikin peta, kelas, APK, isi NIT, isi usul itu sehari selesai, itu sudah 50% selesai, tinggal copy paste, anjab. Ya mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama. 26 peta jabatan. Mas Aziz, sambung. Tutup apa?